Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan mana? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata 'abdi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'ul 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam asyara. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhu nabil aminul karim wa nahnu ala zalika minasy syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslim wal muslimat, lebih khusus kepada pimpinan pondok santren, adik saya Al-Hafiz Ilham SISAG bersama seluruh istrinya dulu. Mana istrinya? Mana? Seluruh istri. Bagiannya. Seluruh istrinya banyak istrinya. Istrinya, anak-anaknya, kalau ada mertuanya, baru teman-teman pembina di sini. Yang saya hormati semuanya. Ada ini atau 20 tahun, 30 tahun baru ketemu. 30 tahun. Ya. Ustaz Taufik ini luar biasa. Saya dulu sama-sama di kampus mengurusi kata kari-kari Umi. Kalau ini untuk penghafal di Umi dulu. Saya silang. Bapak ini guru saya di Bapak ini. Ini nih anaknya. Ya. Itu Ustaz Ismuin. Saya dulu sering diajar di kampus. Sekalipun dia kuliah di IKIP, tapi sering ke kampus saya. Ya. Tokoh-tokoh masyarakat semuanya, saya tidak tahu siapa yang hadir di sini. Ada mungkin Pak RW, ada RT, ada Ibu PKK, Adija Bangkalaya. Tentu lebih khusus kepada anak-anakku santri-santriwati yang saya cintai, saya banggakan, saya doakan, dan saya nanti akan bantu. Amin. Yang terakhir itu di, ya insya Allah. Sebelum saya tidak tahu mau bicara maulid atau apa ini. Ya, yang penting ada telur-telur di sini, pasti maulid namanya ya. Kalau sudah ada telur, ada songkolo. Ya, cuma tidak tahu nanti siapa yang dikasih. Apakah saya semua? Siapa? Ya. Saya hanya ingin brainstorming aja. Ya. Karena saya sebenarnya ke Andre Kang ini, ya ibaratnya ini
Mestinya saya mampir, tapi kembali tadi, bukan mampir. Saya sudah tiba di kota yang mereka, kembali lagi ke sini. Saya tertidur di mobil. Ya karena saya lewat Pindrang. Jadi saya tidak tahu kalau yang namanya ini apa namanya Marwani ini ternyata bukan ke sana. Ya harus lewat Sidrap baru lewati. Ya cuma nama kampung ini hafal. Hanya waktu saya dulu datang di sini waktu IV saya juga tidak singgah di sini. Ya karena saya itu hanya tidur dan hidup di jalanan, mengurusi umat. Ya di masjid lah, di kata perusahaan haji lah. Adinda Ilham ini saya tugasi dulu di Rekang ini ketua ini di atas ini. Luar biasa ini, satu-satunya pengurus ini membentuk nama yayasan. Ya, ini Jamiatul Qura wal Hufaz. Ya, saya ketika menjadi ketua, sekarang namanya Rais Majelis Ilmi. Ini barang ini. Ya, alhamdulillah, Adinda Ilham bentuk sudah ada hasilnya itu. Memang diwajibkan untuk ini. Apakah dia punya atau orang lain yang punya, tapi wajib dia membentuk ya rumah-rumah tahfiz atau rumah-rumah Quran. Ya, ini lahir dari TKTPA ya. Ya, lama-lama jadi rumah tahfiz, lama-lama. Saya saja tidak punya visi seperti ini. Ya, saya hanya mengurusi 24 kabupaten harus bikin begini. Ya, jadi seluruh pengurus-pengurus Jamiatul Qura wal Hufaz harus bikin rumah tahfiz minimal 1 muridnya. Ya, alhamdulillah Ustaz Ilham ini sudah 100 lebih. Ya. Apa tadi disampaikan, saya hadir bersama Ayanda Haji Syahri Nur, arsitek MTQ. Nah, Sudah 30 tahun kita urus, 25 tahun. Ya. Kalau saya, Mas Topi sudah pernah yang hakim nggak? Sudah pernah? Mas provinsi? Belum. Ya. Kalau saya itu hanya mengurusi kalau orang mau jadi yang hakim. Ustaz Ilham alhamdulillah berhasil kemarin masuk yang hakim. Kalau ada mau naik pesawat, tadi yang dibilang itu gampang gitu. Iya. Kalau ada yang berprestasi di sini, insya Allah saya kasih naik pesawat. Ya, minimal sampai Jakarta. Ya, insya Allah ke Tanah Suci juga bisa. Insya Allah. Ini Ayanda Syarif, saya kasih berangkat nanti umrah. Salah. Gampang itu kalau naik pesawat. Penting berprestasi. Saya tanya tadi Ilham, ada kan 30 juz di sini? Kalau ada saya kasih berangkat umrah, tapi belum ada. Ya nanti kalau ada yang sudah wisuda di sini 30 juz, saya datang di sini kasih hadiah. Ya. Di tempatnya sama Amir itu sudah banyak saya kasih hadiah umrah, baik santri maupun guru. Ya, insya Allah di sini mudah-mudahan saya tidak lupa. Makanya ingatkan saya, Ustaz Ilham. Ya ada santriku habis 30 juz wisuda, undang saya. Ya minimal saya kasih hadiah jalan-jalan di Jakarta, minimal. Orang bertanya, Ustaz punya uang? Tidak punya uang. Tapi orang bisa saya gerakan hatinya untuk memberangkatkan kemana-mana. Alhamdulillah, saya ini tidak jelas pekerjaan. Orang tidak tahu apa pekerjaan, tapi bisa saya atur-atur orang. Mau jadi pejabat juga, biasa di warga saya. Pada saya ini hanya guru mengaji seperti Ustaz Ilham. Ya. Tidak tahu juga kenapa. Ya, mungkin karena keikhlasan intan zurullah yang turkum bayu sabit akdamakum. Ini untuk pembina ini. Ini dalil untuk pembina. Ya, bukan untuk santri, bukan untuk masyarakat. Untuk pembina. Seorang guru mengaji, seorang ustaz, ya, seorang guru penghafal, seorang orang-orang yang berjuang di jalan Allah harus intan zurullah yang turkum wa isabit akdamakum.
Harus itu, tidak boleh. Kalau kita urus agama Allah, maka Allah yang mengurus kita. Saya bolak-balik tanah suci, baru 1 kali saya bayar. Coba dibayangkan itu, baru 1 kali saya bayar. Ya, kemarin ini barangkali lagi tahun 2020 sebenarnya, tapi COVID. Ya. Kalau mau berangkat lagi. Ya. Orang merasa susah kan? Sudah ada yang pernah umrah sini pembinanya? Belum pernah. Harus ya. Nah, boleh juga bohong ya. Ya. Insya Allah ini Al-Quran. Termasuk masyarakat di sini, insya Allah pasti kampung kita nanti akan barakah. Barakah. Di sini nanti akan cahaya-cahaya keberkahan Al-Quran. Makanya kalau perlu kampung baru apa yang Bangkala? Ya ganti namanya Kampung Al-Quran. Setuju ibu? Kampung Al-Quran Bangkala. Bapak-bapak setuju? Iya. Ini harus dianukan. Launching kalau perlu. Ya. Masa nanti papan di situ di luar, pintu berapa masuk? Ya, ini areal Kampung Al-Quran Bangkala. Siapa yang mengurusi Al-Quran? Siapa yang peduli kepada Al-Quran? Siapa yang perhatikan Al-Quran? Maka dia keluarganya Allah. Gembira ibu? Gembira? Bapak-bapak gembira? Gembira. Kalau kita keluarga Allah, kita saja sepupu dengan bupati, bangganya kita. Baru kenalan bupati sudah bangga. Seperti saya dipakai mobilnya wakil gubernur ke sini, rasa-rasanya luar biasa. Ini baru mobilnya dikasih. Saya keliling Sulawesi Selatan pakai mobil wakil gubernur. Kira-kira gimana caranya? Nah, saya bukan pejabat. Iya. Dengan mudah aja ya. Bagus. Saya mau lagi genre kan? Oh iya, apa saya bantu? Ini mobil. Alhamdulillah ada Pak Samsul itu setiap mendampingi kami. Ya, sopirnya bawa bagus. Diisi juga bensinnya. Kita tinggal pakai. Kenapa? Pak Wagub peduli kepada Al-Quran, peduli kepada agama. Ya. Apalagi anak-anakku ini luar biasa. Ya, siapa yang mahir baca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil barang. Itu apa lah? Luar biasa. Jadi ibu, kalau bagus caranya membaca Al-Quran itu orang, maka nanti tempatnya dia kemudian bersama Rasulullah. Mau tidak bersama Rasulullah? Mau tidak bersama Rasulullah? Minimal mahir membaca Al-Quran. Saya bilang sama Alinda Ilham, kalau ada anak kita di sini tidak mau menghafal jangan dipaksa, tapi harus mahir baca Al-Quran. Kalau dia tidak mampu menghafal, mahir baca Quran dan bisa sedikit paham artinya, nanti akan berdakwah. Anak-anakku tidak bisa jadi imam, jadi mubalik. Tidak bisa jadi mubalik, imam. Kalau bisa dua-duanya seperti saya, lebih bagus. Ya, jadi namanya tidak mati kartu. Seorang ustaz itu tidak boleh mati kartu. Apapun dibangkitkan orang siap, sekalipun nanti orang lain disuruh. Ya saya begitu bu, Ustaz, saya butuh ini apa? Ya tukang perbaiki listrik, apa hubungannya dengan saya? Ya Ustaz kan banyak kenalannya, ya kan begitu. Jadi kita itu Ustaz, kalau ada masyarakat bilang saya butuh ini, jangan bilang tidak tahu kak. Oh iya nanti kami bantu. Ya, sekalipun nanti bukan kita, ya orang lain disuruh. Apa saja, mau pimpin sikil, mau apa, semua disuruh. Ya, nanti dibalik, Ustaz ada doa-doa, wah itu haram, wah bahaya. Jangan semudah itu mengharapkan doa-doa seperti tadi Maulid tiba, ya luar biasa itu. Ini tadi sebagai tanda gembira dan bahagia melaksanakan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu gembira atas lahirnya Rasulullah. Gembira. Pernah bertemu Rasulullah? Tapi kenapa gembira? Hah? Cinta kepada Nabi.
Kenapa cinta tidak pernah lihat? Ini kan satu-satunya manusia di dunia ini orang cinta tidak pernah lihat. Namanya cintamu. Tidak boleh disambung. Kan biasanya orang itu kalau baku cinta kan ketemu. Ya, kenalan dulu. Maka tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kancing. Disitulah salah satu kelebihan mukjizat Rasulullah SAW. Dan memang Rasulullah pernah mengatakan, aku cinta orang-orang pernah menjumpa pandanganku waktu aku masih hidup, tapi aku lebih cinta kepada orang-orang yang tidak pernah bertemu aku, tapi dia percaya, bahkan dia mengunjungi aku. Siapa? Kita pergi ke tanah suci kan? Apa dilihat? Apa dilihat? Masuk ke Raudah berziarah. Apa dilihat? Ngintip saja di dalam diusir sama laskar, sama polisi. Tapi kenapa kita datang? Karena cinta kepada Rasul. Anak-anakku kan tidak pernah lihat toh? Tapi cinta. Siapa yang cinta kepada Rasul? Kata Rasul, aku bersamanya di surga. Subhanallah. Luar biasa. Anak-anakku ini luar biasa. Kalau orang hafiz Quran Bu, ini masyarakat di sini ada anak masuk menghafal di sini? Belum. Ada sebagian. Ya. Ini diberikan hak prerogatif membawa keluarganya berapa itu? 2 kali. 10 orang bisa dibawa masuk surga. Jangan ada orang di Bangkalan ini tidak ada anaknya hafal Quran. Catat gitu Pak. Menyesali seumur hidup telah hadir rumah penghafal Quran di sini, baru tidak ada anak hafal Quran. Menyesali seumur hidup. Mulai besok daftar semua. Ini Bapak satu keuntungannya, tidak perlu tinggal asrama. Tidak perlu tinggal asrama. Bolak-balik saja ke rumahnya. Boleh. Ya. Jangan. Saya punya sekarang itu visi misi dalam mengurusi ini. Satu, cuma saya tidak pakai tadi jasku ini. One habis one masjid. Satu habis satu masjid. Sekarang satu rumah satu habis. Sesudah itu satu keluarga satu habis. Pasti masuk semua surga orang. Kalau sudah satu rumah satu habis, berarti 10 isinya rumah itu masuk semua surga dalam rumah. Kalau satu habis satu keluarga, 3 janata atau 8 anak masuk semua. Siapa yang bawa? Satu orang anak kita yang habis. Ya. Luar biasa. Karena itu masyarakat Bangkalan semua harus ada anaknya hafal Quran minimal satu. Saya serius ini. Orang itu pergi ke Bogor, pergi ke Jawa, pergi ke Bangka, bawa anaknya mau hafal Quran. Ini sudah ada di dekat rumah kita. Ya. Ini ibaratnya kita dibawakan surga. Ibu ini dibawakan surga. Tidak tahu ilham digerakkan hatinya oleh Allah untuk membawakan surga orang-orang Bangka dengan mendirikan rumah tahfiz Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang ta'assub, banyak sekali persoalan-persoalan yang kita mau cerita. Yang pasti bahwa Maulid Nabi itu bagi kita yang merasa umatnya Muhammad
harus melakukan. Ya, kenapa? Karena sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang tidak melaksanakan ritual-ritual keagamaan dengan seperti ini, berarti tidak bersyukur kepada Allah atas lahirnya seorang Rasul yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita buat, apa yang kita bisa lakukan untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasul, kita bersyukur kepada Allah karena lagi seorang anak manusia, pemimpin dunia, pemimpin agama, pemimpin umat yang menyelamatkan manusia bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Lalu kita mengatakan tidak bisa, tidak boleh, dosa, bid'ah, tidak bisa diterima, akal saya tidak bisa terima, apalagi kalau agama. Ya, saya sedih itu mendengar kalau ada biasa teman-teman bilang begitu. Ya, katanya tidak ada dasarnya. Masa tidak ada dasarnya? Banyak sekali dasarnya. Kenapa Nabi berpuasa hari Senin? Hari kelahiran. Itu bukan maulid. Itu maulid. Cuma bedanya kalau Nabi maulid puasa, kalau kita itu gimana aja? Kalau Nabi maulid puasa, kalau kita makan songkolo, makan telur, makan kue, itu aja beda. Iya sih. Itu aja. Tapi sama-sama mau. Kenapa puasa hari Kamis? Iya. Jawabannya Nabi, hari Kamis itu amal-amal kebajikan dilapor oleh malaikat kepada Allah. Makanya, ya. Tapi anak-anakku kalau belum mampu puasa Senin Kamis, kita usah minum puasa. Yang penting dulu rajin menghafal. Ya, rajin menghafal. Ya, sekali-sekali salat malam untuk memperkuat hafalan, madrasah, sambil-sambil kau imam. Banyak kalau yang Perancis di sini. Ada orang Perancis. Musim pulang dia. Boykot dia punya. Sudah itu ada orang Bugis kah? Kalau Andre kan lanjut bahasa daerahnya tuh. Tapi biasanya ngerti kan? Laku sekalian. Laula kaya Muhammad halakul wara. Kita ini tidak ada. Kita ini tidak ada, Pak. Tidak ada kita ini seandainya bukan karena Muhammad. Tidak ada dunia ini seandainya bukan karena Muhammad. Tidak ada. Itu masih biasa. Laula kaya Muhammad halakul jannah. Coba bayangkan. Aku ciptakan surga Muhammad karena engkau. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Ini yang anakku harus paham. Ya, jangan terlalu mudah dipengaruhi oleh orang-orang lain yang tidak suka yang namanya maulid. Tapi di sini kan sudah dijelaskan. Tapi ini perlu anak-anakku paham, ibu paham. Ya. Saya lihat tadi jelas biasa itu jalawatannya itu, bisa tidak tahu Pak Kiai yang ngajar atau ya, cintanya kepada ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, cintanya kepada Rasulullah SAW, salawatnya luar biasa. Ya. Kalau kita mau jujur, mau lancar semua urusan kita, tidak ada doa yang dihafal di Allah ibu, salawat saja. Masih ingat orang tua kita mengatakan, apa obatnya kalau orang begini? Masih ingat? Apa jawabannya? Salawat. Saya ingat sekali waktu kecil. Sakit mata apa banyak? Salawat. Bacaan salawat. Ada orang Perancis di sini. Bacakan salawat. Apa saja salawat. Dulu ibu-ibu kita, nenek-nenek kita, kalau diurus itu anaknya, apa dibaca? Salawat. Bukan lagu dangdut, bukan lagu rock. Sekarang diputar kaset
Inul Daratista yang majoge. Jadi anaknya nanti besar jadi Pak Joge. Ya, contoh. Ya, karena ibu itu sudah tidak hafal selawat, malas berselawat. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau yang hari di sini semua hafal selawat. Kalau begitu kita berselawat. Coba dulu pimpin selawat. Ya. Pimpin. Ya, berdiri kau nak. Nanti saya kasih ke dia. Iya. Ya, silakan pimpin. Ya. Ikut semua, Bu. Coba. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli alaihi. Luar biasa. Man shalla alaiya wahidan sallallahu alaihi wasallam asyara. Ya, satu kali kita mengucapkan selawat, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita. Berapa kali? 10 kali. Mana ada umat yang seperti itu? Mana ada ajaran seperti itu? Hanyalah Islam yang punya ajaran. Hanya pengikut Rasulullah SAW yang punya ajaran-ajaran seperti itu. Satu kali sebut namanya Nabi, Allah memberikan keberkahan, kemuliaan kepada kita 10 kali. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa itu yang paling kikir? Siapa yang paling kikir, nak? Ya, siapa yang paling kikir? Kenapa kalah sama berdua? Siapa yang paling kikir? Yang paling kikir bukan orang yang tidak mau menyimpakkan hartanya, bukan orang yang tidak mau bersedekah, bukan orang yang tidak mau menyumbang, tapi orang yang paling kikir ketika disebut nama Rasulullah di tengah-tengahnya, di hadapannya, dia dengar disebut namanya Nabi, tapi enggan dia mengikutinya dengan salat. Siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri selawat, maka doanya tidak sampai kepada Tuhan. Catat kita. Makanya kita itu banyak orang berdoa tidak diterima doanya, karena sampai saja tidak. Makanya kalau orang berdoa itu siapa yang disuruh berdoa? Siapa yang disuruh berdoa? Kiai, ustaz, guru. Kenapa? Karena dia tahu caranya berdoa. Salah satu caranya harus diawali dengan selawat, diakhiri dengan selawat. Siapa yang tidak mengawali doanya dengan selawat, tidak akan sampai doanya kepada Allah. Apalagi boleh diterima. Proposal saya tidak sampai, apalagi boleh diterima. Tidak ada materinya, tidak ada apa akan lupus. Ya, tanya ibu-ibu, kalau berdoa ki, jangan langsung minta, ya Allah, semoga suamiku tidak nakal. Ya Allah, semoga istriku tidak cerewet. Tidak bisa langsung begitu. Berselawat dulu kepada Nabi. Allahumma salli. Bertahmid, berselawat, baru berdoa. Baru tutup lagi doa kita dengan tahmid dan selawat. Itu doa baru sah. Persoalan diterima. Tunggu Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita protes terhadap seperti ini? Apa yang kita banggakan pada diri kita sebagai bukti terima kasih kita kepada Rasul? Jadi orang-orang yang selalu mengadakan syiar-syiar agama seperti ini, itu artinya berarti kecintanya kepada Rasul, syukurnya kepada Allah karena lahirnya seorang sosok manusia yang namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya berterima kasih kepada anakku sekalian. Apalagi kalau ada orang-orang yang menyumbang di sini telur-telur, itu luar biasa.
ajang sedekah, ajang berinfak, ajang bersilaturahmi. Jadi banyak sekali manfaatnya. Ajang mendapatkan ilmu. Kalau kita bermajlis seperti ini, majlis apa saja namanya, apakah di kelas belajar, apakah di mana kita bincang-bincang positif kebaikan agama, maka itu jauh lebih mulia daripada salat satu malam. Tapi jangan tongki ikut salat malam. Ya, bilang jangan bisa salat malam sebentar karena saya pulang makan dari maulid. Jangan. Untuk ibu-ibu ini, untuk ibu. Saya kasih tip terakhir ini karena ini masih mau ke kodong istirahat. Nanti kapan datang lagi di sini? Bosan nanti lihat di sini. Ya, saya cuma kasih tip orang tua. Saya tidak akan jelaskan. Kalau ibu bapak mau sukses dalam hidup akhirat, amalkan itu. Saya tidak jelaskan dulu, datang Pak baru saya jelaskan. Yang pertama, jangan batal nikah. Maksudnya itu jangan kalau batal berhubung lagi. Satu ya. Bapak kalau sudah kencing langsung berhubung atau tidak? Kadang-kadang. Jadi kan jawaban yang begini kan tidak mau dikatakan tidak mau juga dikatakan. Ya, tapi kesimpulannya begitu. Selalu ada saya belum jelaskan. Nanti datang Pak kembali. Yang kedua, ya kalau tidak bisa tiap malam salat malam, rajin-rajin salat malam. Ya, itu dengan witir. Kalau tidak bisa 11 witirnya, kalau saya datang kalau amalan dari majelis kami itu ternyata tahajud itu 10 rakaat. Yang umum itu kan 8. Ya, baru juga saya dapat di buku-buku majelis itu ternyata 10 yang lebih bagus. Yang witir 11 paling bagus. Ya, tapi kalau tidak bisa 11, kurangi satunya 1. Saya tidak, lakutu. Saya juga biasa gitu. Ya, apalagi kalau saya sudah ketemu ibu. Mau ini waktu sedikit, tinggal bangun witir 1 rakaat. Yang penting salat malam. Salat malam itu bukan salat isya ya. Sekalipun juga itu salat malam namanya. Salat malam itu yang dimaksud adalah sesudah salat isya, Anda salat lagi ya, sampai masuk isya itu namanya salat malam. Tapi ada salat malam yang lebih bagus, tahajud. Tapi saya belum jelaskan sekarang. Datang Pak lagi di sini, undangan nanti lah. Ya. Banyak cara di sini saya biasa diri. Ya. Sebenarnya ini tanggal 3 di sini juga pelantikan pengurus TV kalau tidak salah, tapi tidak mungkin saya datang karena saya juga sekretaris di Sulsel. Ya, saya ketua Angkatan Muda Haji Indonesia Sulawesi Selatan. Jadi kalau ada di sini haji usianya 50 tahun ke bawah, itu bisa nanti menjadi pengurus AMHI namanya. Jadi banyak saya punya untuk ke daerah. Jadi istriku itu sering keberatan anak-anakku apalagi. Itu anakku yang di luar negeri malah bilang, ada gajinya itu bapak kalau berdaerah. Saya bilang, saya kasih uang orang nak. Bukan dapat gaji. Iya. Jadi alhamdulillah begitulah mengurus tadi dengan konsep intan zurla yang zurkum. Ternyata kalau saya pulang jalan-jalan begini, ya dengan itu tadi konsep itu pulang ada saya kasih uang. Kok tiba-tiba saja. Ya. Tadi saya kasih orang keluarga uang, pergi ke DMI dikasih kan juga uang di sana. Namanya ikhlas mengurus agama. Makanya rekan-rekan para satis, ya, ada dikasih ilham di sini mengajar tidak ada. Ya, artinya kau bagi-bagi kau gagah bisa berlagi berjuang insyaallah. Pasti masyarakat Bangkala akan memperhatikan. Ya, biar tidak ada nata di sini. Ya, tolong bantu pesantren ini agar membawa cahaya berkah untuk daerah kita. Yakin? Tidak mungkin dalam satu kampung kalau ada sekolah agama, ada pesantren, kampung itu tidak akan insyaallah aman. Berkah. Insyaallah. Kita bersyukur sekali. Ya, saya berharap pesantren ini bisa mengangkat nama daerah Indrekang ini selain Muhammadul Asr. Kalau ini kan umum ya. Kalau sini kan spesialis khusus untuk ya, menghafal Al-Quran.
Tapi kan ada juga bakat-bakat tilawah anaknya ini Ismuin, ya biasa. Ada di sos. Itu kan, waktu marakannya nih. Caranya muis ini sih. Ya tadinya yang bilang langsung muis ya. Ternyata kemanakannya. Jadi yang kedua ya, yang ketiga rajin sholat jamaah minimal di rumah sama ibu. Ya, biasa sholat jamaah di rumah sama ibu. Biasa ya. Cuma saya khawatir itu kalau ibu lebih bagus bacaannya itu yang bahaya. Makanya bu, kesempatan kita juga memanfaatkan pesantren itu untuk belajar Al-Quran. Usahakan ada satu hari pembinaan di sini untuk masyarakat. Atur. Ya, tidak baik kalau ada satu kampung pesantren penghafal Quran, baru masyarakatnya di situ tidak bagus baca Qurannya, tidak bagus. Benar atau tidak? Bu, benar atau tidak? Ya, saya harap ada di sini tokoh masyarakat yang pelopori minimal 1 kali 1 minggu ada hari khusus di sini kalau libur dan anak santri belajar kan. Minimal mahir dulu. Saya kira pada saat di sini siap tanpa dibayar. Tapi kalau ada juga tidak apa-apa. Itu persoalan lain. Ya. Itu konsepnya. Kita ingin mendengar di Endreka ini pernah saya dengar ada namanya kampung bebas rokok. Ada. Ya, Masih ada itu? masih ada. Masih bertahan. Saya mau dengar di Bangkala ini, orang Bangkala, kampung Quran. Setuju atau tidak orang Bangkala? Betul? Ya, saya mau dengar dibentuk besok, lusa, ada ini anunya, organisasinya. Jadi siping orang kalau tidak mengaji 1 hari. Betul ini Pak? Siping. Ada kampung di Mandar, namanya kampungnya Kiai Sambasri. Bambu Suang. Itu desanya, kepala desanya. Setiap kalau ada anaknya itu rumah tidak datang mengaji maghrib itu didatangi itu rumah. Mana namu? Sakit atau tidak? Kalau tidak sakit, dimarahi orang tuanya. Bukan anaknya dimarahi, orang tuanya dimarahi. Kenapa kok tidak suruh anakmu pergi mengaji? Kenapa? Tapi gimana caranya suruh anak-anak kalau kita sendiri dulu tidak terbiasa? Saya serius ini. Saudara-saudaraku di kampung ini. Ya, nanti nama kampung ini bisa menjadi ajang rekreasi. Betul. Bisa virtual, bisa viral. Kalau bicarakan ada satu kampung di Endreka namanya Bangkala Kampung Quran, belum ada itu di Indonesia. Menikmati yang minuman. Ya, mereka mau mancing-mancing di bawah. Ya, tua manis sambil. Ya, saya ingin mendengar itu. Ya. Jadi rajiki berjamaah sama keluarga. Kalau jauh masjid, ya nggak apa-apa nanti. Misalkan di sini masjid, pesantren ini harus punya ada masjid dekat sini. Jadi di depan ini jauh itu. Ya nanti di sini ada bikin masjid di sini. Ya untuk masyarakat sekitar sini kalau berjamaah, kalau di depan kan dia motor pergi di jauh, kalau rusak motor gimana caranya? Kalau nanti di sini gimana caranya masyarakat di sini bersatu padu berbondong-bondong untuk berusaha membangun satu musala di sini atau tempat salat berjamaah bersama santri-santri kita. Setuju atau tidak Pak? Setuju? Ada yang setuju satu apa? Apalagi kalau 2, 3 yang setuju. Kemudian yang keempat, ini jangan kita tidak mengaji dalam 1 hari. Minimal 1 ayat. Nun, sadaqallahul azim. Minimal 1 ayat. Tapi yang lebih bagus, 1 day 1 juz. Kalau tidak bisa 1 day 1 juz, 1 day half juz. Itu bahasa Arabnya itu. Bahasa Inggris ya. Kalau tidak bisa 1 juz 1 hari, setengah juz 1 hari. Jangan langsung. Jangan orang yang baru menghadapi langsung pisang. Berkeringat, mandi keringat. Kalau disuruh mengaji 1 juz, lebih saya bayar saja deh. Atau lebih baik disuruh saya lain. Ya memang kalau pertama, karena tidak biasa. Tapi kalau biasa, mau tambah lagi. Ya.
Kemudian berikutnya, ya jangan lewatkan hari tidak bersedekah. Ya, bersedekah itu Pak tidak mesti uang, bisa juga coklat, bisa kopi, bisa beras, bisa senyum. Ya, senyum itu sedekah. Makanya latih Ilham, anak-anak kita ini belajar senyum. Ya, supaya tiap hari dia tapi jangan juga ketawa terus. Nanti orang bilang alumni pesantren ini gila-gila semua. Ya tidak. Maksudnya itu ya bagaimana melatih diri senyum supaya kita tidak menjadi orang yang ya suka marah, berpenampilan seram dan sebagainya. Kemudian berikutnya ya biasakan puasa sunnah. Ya. Kemudian sudah berapa itu? Cukup itu? Ya sudah 7. Ya, jadi kalau tidak bisa kita 7 langsung bersamaan, ya 1 dulu. Sudah lancar-lancar yang 1, kasih cukup 2. Lancar 2, kasih cukup 3. Ini nanti bisa kata biasa. Ada lagi. Ma la yudraku kullu wa la yudraku kullu. Kalau belum bisa semuanya 7 itu, jangan meninggalkan semuanya. Itu kaidah-kaidah beribadah. Kalau tidak bisa kita melaksanakan semuanya ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan meninggalkan semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu mengamalkan 7 ini tadi, insya Allah Bapak akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu yang saya pakai. Itu pun juga saya belum bisa amalkan dengan sebaik-baiknya yang 7 itu. Tapi alhamdulillah saya merasakan kenikmatan kebahagiaan tersendiri dalam menjalani hidup dan kehidupan. Hanya seperti ini kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Hanya bagaimana berkeliling-keliling daerah mengurusi umat. Alhamdulillah. Apalagi kalau mengurusi Al-Quran, luar biasa. Tuhan yang menjamin hidup kita. Yang kira-kira. Ya, jadi kalau bapak-bapak di sini, masyarakat di sini, ya tidak ada nanya masih menghafal. Bagaimana lah memberikan masukan-masukan ide-ide cemerlang apa dan sebagainya. Ya. Pesantren ini supaya pesantren ini bisa besar. Saya kira ini anakku sekalian, insya Allah rajinlah baca Quran, rajinlah mendaras, rajinlah berdoa. Ibu dan bapak sekalian, usahakan anak kita, keluarga kita ada yang pandai baca Quran, apalagi kalau dia bisa hafal Quran. Insya Allah nanti seluruh masyarakat Bangkalan akan masuk surga bersama Rasulullah SAW dan para malaikat-malaikatnya. Saya kira ini kesimpulan ya restormi saya atau nasihat-nasihat saya kepada diriku dan kita semua, terutama anak-anakku sekalian para santri-santriwati. Insya Allah dengan ketulusan dan keikhlasan aku membaca Al-Quran, bukan hanya anak-anakku yang mendapatkan keberkahannya, tapi seluruh keluarga Anda akan mendapatkan, karena sama-sama nanti masuk surga. Sekedar motivasi saja, anak saya yang pertama sekarang di Mesir. Ya, dia bikin juga rumah penghafal Quran di sana. Dia tidak mau tinggal asrama, tapi dia bikin sendiri rumah tahfiz. Sekalipun rumah itu disewa, saya bayarkan sewanya. Coba bayangkan, di Mesir dia bikin rumah tahfiz. Ya, karena belum di sini tidak bisa karena ya di sana dia tinggal. Alhamdulillah. Kalau ada anakku di sini mau ke Mesir, ya insya Allah kita bantu juga. Harus ada alumni-nya pesantren ini dalam ke Mesir ke depan, insya Allah. Nanti pula mengajar dengan baik, insya Allah pesantren akan lebih bagus. Saya kira ini, terima kasih Adinda Ilham. Kalau doa saya kasihkan Ustaz Harun. Ya ini saya bawa Ustaz Harun ini juga menelan buana ini. Ya untuk di Sulawesi Selatan mendampingi juga saya. Ini Ustaz Harun ini temannya saya silam di Bone dulu. Ya, dia lama imam di Sitra, saya panggil ke Makassar untuk menjadi imam di salah satu masjid Ka'bah namanya. Ya, nanti kalau anak-anakku ke Makassar bisa jalan-jalan ke masjidnya, masjid seperti Ka'bah. Jadi orang salah di dalam Ka'bah, tapi bukan Ka'bah benar, Ka'bah binatang. Saya kira ini dari saya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf Pak, Bapak sekalian, mungkin ada bahasa-bahasa saya ibu yang ya kurang menyenangkan, ya. Tapi kalau baik-baik ya kita simpang, kita praktekkan, kita bersatu dan sebagainya.
nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini saya silakan Kiai Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Pada kesempatan malam ini yang bikin saya sangat berbahagia, ini sudah 25 tahun yang lalu baru ketemu lagi Ustaz Ilham. Ternyata beliau, kalau orang Bugis bilang, beliau ini sudah apa namanya itu kalau sudah melewati gurunya, apalagi istilah bahasa Bugisnya itu Matol Apalalo. Ya, kami dulu berguru ya pada guru yang sama. Kita tempat belajar kita cuma rumah, ya kita disewa. Tapi ternyata santrinya, muridnya luar biasa. Dari sana itu kita makan tadi di sini lantai 3. Di sebelah sudah ruangan lantai 2. Jadi luar biasa. Alhamdulillah atas kesempatan ini, apalagi di tengah-tengah kita ini, saya ingat lagunya Bro Riba. Ada dulu buah semangka berbuah apa itu? Buah semangka berdaun sirih. Kali ini pohon pisang berbuah telur. Dan inilah yang namanya maulid Rasulullah SAW sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, karena salah satu syarat masuk surga adalah harus mencintai Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, man ata'ani faqad ahabbani. Siapa yang taat kepadaku, sungguh dia telah mencintai. Wa man ahabbani, dan barang siapa mencintaiku, kana ma'i fil jannah, sungguh dia akan bersama aku nanti di dalam surga yang Allah. Taat kepada Rasulullah itu tadi yang 7 kiat mentaati Rasulullah SAW, yang 7 tadi yang dijelaskan oleh Pak Kiai Haji Mas Yusuf, guru kita bersama. Dan tentunya pada kesempatan malam yang berbahagia ini, meskipun saya hanya disuruh berdoa, tapi dengan karena begitu bahagianya saya melihat keberhasilan kesuksesan saudara saya Ustaz Ilham, saya sedikit memberikan ya sepatah dua kata. Dan mudah-mudahan Ustaz Ilham saya doakan ke depan insyaallah kita lebih banyak generasi lagi. Allah memberikan pertolongan dan bimbingan untuk membina semua wadah pembinaan umat, terutama pembinaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai memberikan banyak pertolongan kepada rahmatnya kepada kita semua. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah thayyibah. Mari kita bersama-sama membuka segala pintu kebaikan itu, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, alhamdulillah wa kahlan nasir. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa jalali. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. ربنا تقبل منا يا مولانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم واهدنا ووفقنا الى طريق والى صراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امين. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا، خصوصا إلى روح أستاذنا الشيخ
guru dahulu saya tercinta, guru kami bersama Amin. Ustaz Ilham dulu di pesantren Bono. Wal jami'il muslimina wal muslimin Amin. wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbi ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alna minal ulama'il 'amilin warzuqna fahman nabiy. Waj'alna min ibadika as-salihin. Waj'alna hafizina al-Qur'an al-'azim. Waj'alna imaman lil muttaqin. Waj'alna min warathati jannatin 'ain. Waj'alna minal muqarrabin. الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. Amin. يا الله يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك فدلني إلى أعمال التي يريدنا إلى حبك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله.